Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau bahas satu topik yang kayaknya sering banget kita dengar, tapi mungkin pemahamannya masih simpang siur, bela negara. Seringnya, kalau dengar kata ini, yang kebayang langsung seragam militer ya kan? Tapi ternyata maknanya itu jauh lebih dalam dan relevan banget buat kita semua loh. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita bakal bongkar miskonsepsi yang paling umum. Anggapan kalau bela negara itu ya sama aja dengan wajib militer. Seperti yang bakal kita lihat nanti, pemahaman kayak gitu tuh sempit banget. Coba deh jujur sama diri sendiri. Waktu Anda dengar frasa bela negara, gambar apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin gambar yang kayak gini. Nah, buat banyak orang, jawabannya pasti ini, wajib militer. Latihan fisik yang keras, disiplin ala tentara, siap tempur. Tapi penting banget nih buat dicatat. Di Indonesia, konsepnya itu nggak sesederhana itu. Ini bukan gambaran utuhnya sama sekali. Coba kita lihat definisi resminya deh. Bela negara itu adalah sikap dan perilaku. Nah, ini kata kuncinya. Sikap dan perilaku kita yang didasari rasa cinta pada NKRI, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tujuannya buat menjamin kelangsungan hidup bangsa. Jadi, fokusnya di sikap dan perilaku ya, sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar aktivitas fisik. Definisi yang luas tadi itu bukan cuma sekedar anjuran atau ide bagus loh. Ini adalah amanat yang akarnya langsung dari hukum tertinggi di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perhatiin deh penekanannya di sini. Di pasal 27 ayat 3 UUD 1945 disebutin kalau setiap warga negara itu punya hak sekaligus kewajiban. Dua-duanya. Jadi ini bukan cuma sekedar tugas atau beban, tapi juga hak kita sebagai warga negara. Dan ini diperkuat lagi di pasal 30 ayat 1. Sama, menegaskan lagi soal hak dan kewajiban kita dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, fondasi hukumnya itu kokoh banget. Jadi poin utamanya apa? Bela negara itu bukan pilihan, bukan sesuatu yang bisa kita ambil atau kita tinggalkan sesuka hati. Ini adalah hak dan kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Oke, biar makin kebayang uniknya pendekatan Indonesia, gimana kalau kita bandingin sama konsep yang ada di negara-negara lain? Ini bakal ngasih kita perspektif yang lebih luas. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada Korea Selatan dengan model wajib militernya yang udah terkenal banget, fokusnya ke kesiapan tempur fisik. Nah, di sisi lain, ada Indonesia. Model kita itu pertahanan total, di mana yang dominan justru aspek non-militer, kayak kesadaran ideologi, ketahanan sosial. Beda banget kan? Negara lain kayak Israel dan Singapura juga punya fokus yang kuat di militer. Di Israel, dinas militer itu wajib buat pria dan wanita. Sementara di Singapura, ada dinas nasional wajib yang bisa mencakup militer, kepolisian, atau pertahanan sipil. Tapi ada juga loh spektrum yang beda banget, contohnya Jepang dan Jerman. Mereka nggak lagi menitik beratkan pada wajib militer. Buat mereka, bela negara itu diwujudkan lewat ketahanan ekonomi, disiplin warganya yang tinggi, sama kekuatan teknologi dan industrinya. Kalau kita rangkum, kelihatan jelaskan posisi uniknya Indonesia. Sementara negara lain fokusnya antara ke militer atau ke ekonomi, orientasi kita itu pada kesadaran nasional dan peran aktif setiap warga negaranya, yang menggabungkan banyak aspek. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi sistem pertahanan spesifik yang dianut Indonesia. Namanya adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, atau biasa disingkat Shihang Kamrata. Sistem ini punya 3 karakteristik utama. Pertama, kerakyatan. Artinya pertahanan negara itu tanggung jawab semua rakyat. Kedua, kesemestaan, yang berarti kita memanfaatkan semua sumber daya nasional yang ada. Dan yang ketiga, kewilayahan, yang artinya pertahanan diorganisir di seluruh wilayah Indonesia disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Dalam sistem ini ada 3 komponen. Komponen utama, sudah pasti TNI. Lalu ada komponen cadangan. Ini terdiri dari warga negara dan sumber daya yang disiapkan buat dimobilisasi kalau keadaan darurat. Dan terakhir ada komponen pendukung. Nah ini luas banget, mencakup ASN, para ahli, industri pertahanan, dan masyarakat sipil seperti kita semua. Nah, ini poin yang krusial banget. Keikutsertaan dalam komponen cadangan itu sifatnya sukarela ya, bukan wajib militer. Dan komponen ini cuma diaktifkan kalau negara dalam keadaan darurat militer atau perang. Jadi ini sama sekali bukan bentuk militarisasi sipil seperti yang mungkin dikhawatirkan beberapa orang.
Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dan paling relevan buat kita semua. Gimana cara kita menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih kontribusi nyata kita? Soalnya gini, ancaman di era modern ini bukan lagi cuma soal perang fisik. Kita sekarang menghadapi polarisasi sosial, radikalisme, serangan disinformasi dan hoax, ketimpangan ekonomi, sampai krisis pangan dan energi. Ini semua adalah ancaman nyata bagi keutuhan bangsa kita. Nah, disinilah peran kita jadi nyata. Seorang ASN yang melayani publik dengan profesional dan tulus, itu sedang bela negara. Seorang guru yang mendidik generasi penerus dengan sepenuh hati, itu juga bela negara. Pengusaha yang menciptakan lapangan kerja dan taat bayar pajak, itu juga bela negara. Bahkan, dengan kita menaati hukum dan menjaga toleransi, kita semua sudah berkontribusi secara mendasar. Pada dasarnya, setiap dari kita, lewat profesi dan peran kita masing-masing, adalah bagian dari kepingan puzzle yang menjaga Indonesia tetap utuh, stabil, dan berdaulat. Jadi, sebagai penutup, mari kita ingat ini. Bela negara itu bukan tentang memanggul senjata, tetapi tentang memanggul tanggung jawab sebagai warga negara. Inilah esensi yang sesungguhnya, sebuah tanggung jawab yang kita emban bersama setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.